Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Nah, kemarin kan udah bahas film romantis, film koplak. Siapa yang kangen Om bawain film serem lagi nih? So, kali ini Om akan membawakan alur cerita film horor Tamil yang berjudul Balon, keluaran tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang satu keluarga yang hendak membuat film horor berlatar belakang rumah angker. Tetapi pada saat proses mencari materi di rumah itu, mereka malah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Akhirnya mau nggak mau mereka malah kejebak di situasi misteri dari kisah rumah angker itu. So nggak usah pakai lama. Oh ya, kalau ada yang mau traktir Om kopi bisa kok klik link di traktiran di kolom deskripsi di bawah ya. Siapkan tahu isi alpukat dan teh daun mengkudu. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah desa di pedalaman India. Nggak lama ada pasangan yang kena hujan monyet. Hujan deras tapi matahari terik. Karena nggak mau kebasahan, mereka pun nunut ngiyup di sebuah rumah kosong di tengah hutan. Si cewek aslinya nggak mau nunut ngiyup di sana karena kata orang rumah itu angker banget. Tetapi si cowok nggak percaya dengan hal-hal gituan. Nah kan bener, baru dibilangin udah hilang tuh. Ketika si cewek udah mulai jiper mencari pacarnya, tiba-tiba ternyata si cowok tadi cuma ngecek ke dalam aja. Karena suasana mendukung nih, rumah kosong, baju basah kena hujan, si cowok mulai merayu si cewek. Tetapi tiba-tiba pintu di sana kebuka sendiri. Codot, kucing biada bikin Om kaget. Tetapi pas pengen kembali mengajak enak-enak, tiba-tiba dari bawah lantai keluar sosok badut serem yang langsung menyeret cowok nepsongan. Dan seketika barang-barang di rumah itu pun juga berjatuhan. Bukannya kabur, tuh mbak-mbak malah kelojotan. Nah kan bener, malah dimamamkan sama tuh hantu. Dan filmnya pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan mbak-mbak yang lagi dandan dan mas-mas yang bangun bobo. Sedangkan di ruang tamu ada bapak-bapak yang pagi-pagi udah namu. Nggak lama Jacqueline keluar. Susah namanya, Jackie aja deh. Nah pas mbak Jackie keluar inilah pamannya yang pagi-pagi udah namu itu menanyakan kenapa Jackie sama Jeva belum punya anak-anak juga padahal udah lama nikah. Mendengar itu kakak ipar Jackie membela si Jackie. Dia bilang kalau Jackie dan Jeva lagi sibuk untuk membuat proyek film. Kalau film mereka udah sukses, pasti nanti mereka juga punya anak kok. Nggak cuma Subu yang belain, Papu juga membelain tante kesayangannya itu. Tetapi mendengar perkataan pamannya, Jackie pun terlihat sangat sedih, kasihan. Nggak lama Jeva keluar juga. Subu minta tolong Jeva untuk mengantar Papu ke sekolah, sekalian berangkat. Singkat cerita, Jeva dan Papu pun berangkat, nebeng motornya Yogi. Gak lama Jeva dan Yogi pun sampai di sebuah kantor PH. Di dalam ternyata produser lagi diprotes sama wakil rakyat, tapi nggak peduli sama rakyatnya. Ternyata di film sebelumnya, PH itu menyinggung tentang pekerjaan politis yang korup di salah satu filmnya. Tuh om-om dewan nggak terima. Ya walaupun dia sama teman-temannya korup, seenggaknya dia pengen di film-film tuh anggota dewan diperlihatkan mengayomin rakyat gitu. Jangan membuat citra buruk anggota dewan dong. Ternyata nggak di India, nggak di Konoha, politisinya sama baik. Nggak lama setelah tuh om-om nyebelin keluar, Jeva dan Yogi menghadap produser. Pas ngasih naskah film baru yang hendak diproduksi, produser kepikiran kata-kata Pak Dewan tadi. Produser berkata, kayaknya untuk saat ini tema-tema film yang ada unsur-unsur politiknya nggak usah diproduksi dulu aja deh. Gimana kalau kalian membuat film horor aja? Seenggaknya para hantu nggak akan protes kalau dijelek-jelekin di film. Di sini Jeva nggak mau karena dia belum pernah membuat naskah horor. Tetapi produser nggak mau ngambil resiko. Kalau mau yang buat film horor, kalau nggak mau mending buat film box aja sekalian. Jeva yang idealis akhirnya pergi dari PH itu dan menolak ide dari Pak Produser. Di tempat lain di sebuah warung makan, ada emak-emak yang lagi nyuci piring, main balon sabun karena melihat cowok yang ganteng lebih mirip beruang sih ini. Pas lagi asik-asik yang godain emak-emak di warung, Panda dijemput sama Yogi untuk membahas gagalnya naskah mereka. Sedangkan di rumah, Jeva yang lagi galau membuka Facebook. Di salah satu postingan temannya, ada yang memasang foto rumah dengan caption, "Rumah angker." Karena penasaran, dia langsung menelpon temannya itu. Temannya bilang kalau di rumah itu kemarin ditemukan 2 orang mayat. Dan warga sekitar juga bilang kalau rumah itu adalah rumah hantu. Nggak lama, Jackie datang dan langsung memeluk suaminya. Dia menanyakan gimana dengan proyek film barunya. Jeva bilang semua lancar-lancar aja. Dia nggak berani bilang kalau naskahnya ditolak. Nah pas mau bobo, Jackie bilang, "Beb, syukur deh naskahmu bisa diterima. Setelah proyek ini aku pengen punya baby dan kita akan menjadi ayah dan ibu." Mendengar itu, akhirnya Jeva membuang idealismenya dan berniat membuat film horor. Keesokan harinya, Jeva bilang sama sohib-sohibnya, dia akan membuat naskah horor. Tetapi karena belum pernah membuat film horor, dia pengen melakukan pendalaman dan survei ke tempat angker beneran.
Dan tujuannya adalah rumah angker yang diceritakan sama temennya kemarin. Yogi juga menunjukkan foto rumah angker itu ke Panda. Ini mah gorila. Kita mau buat film horor atau film binatang sih? Ternyata HP-nya belum nyala. Intinya mereka sepakat untuk ke lokasi rumah angker itu untuk survei. Tetapi karena gabut, Jackie juga pengen ikut. Nah, karena semua pada pengen pergi, Subu meminta Jeva untuk mengajak juga si Papu. Karena dia akan tugas keluar kota, jadi nggak ada yang jagain Papu kalau ditinggal di rumah. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun berangkat ke lokasi rumah angker yang dimaksud. Nggak lama mereka sampai di sebuah villa sewaan. Pas sampai, Panda langsung membuat masalah karena dia udah kebelet nelek dari tadi. Bahkan dianggap lo karena penjaga villa karena ngalangin pas mau ke toilet. Kocak nih om-om gorila. Malam harinya, Jeva kembali menjelaskan tentang rumah angker yang akan mereka survei. 2 minggu yang lalu, ada 2 pasang kekasih yang mati secara misterius di rumah itu pas numpang neduh. Beberapa tahun yang lalu juga ada 1 kawanan perampok yang mati di rumah itu ketika bersembunyi di sana. Warga sekitar juga tidak ada yang berani mendekati rumah angker itu selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, terlihat Papu dan anak penjaga yang asik main kriket. Sedangkan di dalam, penjaga villa meminta izin untuk kondangan keluar kota selama 3 hari. Sedangkan Yogi dan Panda lagi asik ngobrol di taman. Hampir tuh biji hancur kena bola. Gak lama mereka bertiga pun berangkat untuk survei. Di sini Jeva mau wanti-wanti Panda dan Yogi, jangan sampai Papu tahu soal rumah angker itu. Soalnya tuh bocah bangor parah. Kalau dia sampai tahu, pasti dia datang ke rumah angker itu untuk dijadiin konten TikTok. Pas om-omnya pada cabut, gak sengaja Papu memukul bola kekencengan sehingga mental keluar villa. Pas Papu mencoba mencari tuh bola, dia melihat sebuah sumur tua. Pas mau meminta bantuan anak penjaga untuk mengambil bola itu, tuh bocil terlihat ketakutan dan langsung kabur. Di tempat lain terlihat 3 serangkai mewawancari warga sekitar tentang legenda rumah angker. Sampai pas mau membeli gorengan, mas-mas penjual gorengan langsung meminta 3 serangkai untuk mengurungkan niat mereka kalau pengen datang ke rumah angker itu. Nah, malam harinya karena kedinginan dan gabut, Yogi dan Panda malah minum ciu buat menghangatkan badan. Sedangkan Jeva dan Jackie malah mojok di kamar dan berniat nyicil buat debay. Nah, si Papu malah ngevlog buat TikTok di kamarnya. Pas lagi asik-asiknya ngevlog, Papu melihat ada balon di luar kamarnya. Gak lama di kamar Jeva ada yang menggedor pintu, padahal lagi seru-serunya. Ternyata yang gedor itu adalah si Papu. Dia langsung mengajak tantenya ke kamarnya. Dia bilang kalau tadi dia melihat balon dan dia pengen balon itu. Jelas aja Jackie marah-marah dong dengan kelakuan keponakan yang gak ngotak itu. Keesokan harinya, 3 serangkai kembali melakukan survei ke rumah angker. Mereka langsung ke TKP, lokasi rumah itu berada. Tanpa ragu, Jeva memasuki rumah angker itu. Tetapi, dari dalam seolah-olah ada yang sedang mengawasi. Gak cuman itu, tiba-tiba angin pun bertiup udah kayak film horor. Om, ini kan emang film horor, Om. Oh iya, Om lupa, maaf ya. Sedangkan di villa, Papu kembali mengajak tantenya untuk menemaninya mengambil bola di sumur tua. Pas mau keluar dari sumur, tiba-tiba karena nih bocil emang bangor parah, dia malah narik tuh tangan boneka dan malah membawanya pulang. Oh dasar. Sedangkan di rumah angker tiba-tiba, walah Pak Polisi, bikin kaget aja. Di sini Pak Pol marah-marah karena Jeva menerobos masuk ke propertinya orang. Lagian warga sekitar mendekati rumah itu aja udah pada ketakutan. Intinya Jeva menjelaskan kalau dia lagi survei untuk keperluan film horornya. Pak Pol kemudian berkata, bagaimanapun juga lokasi ini milik gereja. Kalau kalian mau survei, seenggaknya izin dulu sama yang punya lahan, nggak asal nyelonong aja. Malam harinya, 3 serangkai akhirnya memutuskan membuat film bertema horor berdasarkan rumah angker itu. Di sini mereka juga membahas tentang hantu-hantu apa aja yang akan mereka masukkan untuk film horor mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, di luar, dari dalam sumur tua, tiba-tiba keluar balon. Plus bonus anak kecil yang ikutan nyangsang keluar dari sumur. Kok mulai serem ya? Di tengah malam, tiba-tiba TV hidup sendiri. Lampu kelap-kelip. Nah, karena merasa ada yang tidak beres, Jeva terbangun dan mencoba mengecek keluar. Gantungan jebule. Sabar. Tetapi di ruang tamu, Jeva mendengar suara ketawa anak kecil. Karena merasa ada yang aneh, dia pun keluar dengan membawa pentungan. Pas lihat semak-semak goyang, dia pun langsung nyambit tuh semak-semak. Bangke, Om kirain setan, ternyata lebih serem dari setan. Koplaknya, Panda malah marah sama Jeva karena dia lagi asik-asiknya ngeden malah disambit sama kayu. Apa kui? Itu di belakang. Itu di belakang, bocil. Keesokan harinya, 3 serangkai datang ke gereja untuk meminta izin survei di rumah angker. Tetapi pastor kepala sedang keluar kota selama 3 hari. Suster bilang untuk datang lagi besok kalau mau ketemu sama bapak. Sedangkan di rumah, Jackie malah lagi nyantai sambil dengerin lagunya King Nazar.
Tanpa ia sadari, ada sosok yang mengamati dari kejauhan. Mak Sliwer! Lah kok ada balon? Itu belakang. Melihat balon yang tiba-tiba kabur, jelas aja Jackie langsung ketakutan dong. Pas ngikutin tuh balon, ada tangan yang mengambil balon. Di atas juga terlihat Papu yang lagi ngobrol sama seseorang. Tetapi pas Jackie datang, tuh sosok langsung masuk ke lemari. Melihat Papu yang membawa balon, Jackie langsung memarahi keponakannya itu. Oleh sendiri, hati-hati nanti kesengklek lehernya loh. Di tempat lain, Jeva ditelepon sama kakaknya untuk mengingatkan kalau besok Papu ulang tahun dan meminta Jeva untuk merayakan ulang tahunnya Papu. Gak lama Jeva masuk ke kamarnya Papu, tetapi dia disambut sama boneka yang lagi ngibing di lantai. Tetapi Papu gak ada di kamarnya. Pas mau cabut, terdengar suara dari dalam lemari. Tetapi pas Jeva mengecek tuh lemari, isinya kosong, cuman ada baju-baju doang. Gak lama Papu keluar. Itu bocil cewek, serem. Setelah Jeva pergi, Papu malah berbicara dengan sosok bocil itu. Dia berkata, jangan usil, nanti kamu ketahuan. Nanti aku dilarang main sama kamu. Nah, gak lama Jeva masuk ke kamarnya. Dia kaget karena ada banyak lilin untuk ngepet di kamar itu. Dan pintu kamar pun tertutup sendiri. Oh, jebulannya Jackie. Halah, pengen mesra-mesraan aja pakai lilin ngepet segala. Singkat cerita, setelah duel Smackdown, Jeva pun mandi junub. Gak lama, ada orang yang masuk ke selimutnya Jackie. Jackie mengira itu adalah Jeva yang pengen lanjut ke ronde 2. Tetapi pas Jeva bicara dari kamar mandi, Jackie langsung jiper. Dan bener, pas selimut itu dibuka, gak ada apa-apa di sana. Gak lama, Papu juga ngedor-ngedor pintu. Pas dibuka, dia terlihat seperti mencari seseorang dan langsung pergi. Malam harinya, Panda dan Yogi datang membawa balon dan hadiah pesta kejutan untuk Papu. Tapi konyolnya, si Om Panda yang lebih mirip gorila ini malah koleng karena kebanyakan minum cio bekonang. Gak pakai lama, mereka berdua pun mempersiapkan balon untuk Papu. Mak Sliwer! Singkat cerita, malam pun berganti. Om-om dan tantenya Papu pun memberikan kejutan ulang tahun untuknya. Demit. Itu belakang. Mulai gak suka nih Om nih. Gak lama Papu pun meniup lilin ulang tahun. Tetapi pas lampu dinyalain, kue itu udah keruak sebagian. Dan koplaknya, semua mata tertuju ke Panda. Wah parah lu, kue ulang tahun keponakan gue nih, masa lu embat, parah banget sih. Lah kok gua? Intinya setelah itu mereka pun potong kue dan selfie dulu. Malam harinya Yogi dan Panda malah numpang bobo di kamarnya Papu. Karena gulingnya Panda diembat sama si Yogi, Panda malah mengambil boneka terkutuk buat dijadiin guling. Tiba-tiba dari dalam lemari seperti ada yang mengawasi. Dan tuh boneka yang kejebak di selangkangannya gorila tiba-tiba terbang dan hilang. Panda mengira yang ngembat tuh boneka si Yogi yang kebetulan lagi ngigo. Karena nggak bisa bobo tanpa guling, dia pun kembali mengampit tuh boneka serem di selangkangannya. Kok hantunya keluar? Nah, karena Panda emang lagi mabok parah, dia malah bertanya, lu anak kecil kenapa malam-malam pakai make up tebel? Dan Panda pun langsung pules. Keesokan harinya, pada saat kembali mencari informasi di kota, terlihat ada perselisihan antara polisi dan salah satu simpatisan anggota dewan di sana. Polisi meminta menurunkan baliho yang bikin mata pedih, tetapi tuh simpatisan malah nyolot. Sedangkan di villa, Jackie yang lagi asik mainan laptop tiba-tiba mendengar suara mesin cuci yang hidup sendiri. Karena penasaran, dia pun mengecek. Bangke, ini film kebanyakan jumpscare-nya ya. Karena melihat tangan bocil, Jackie pun mencari-cari di mesin cuci itu. Tetapi nggak ada apa-apa di sana. Cuman ada kaos kutang sama boneka miliknya Papu. Makan jumpscare lagi. Karena kebeledosan balon, Jackie akhirnya marah-marah sama Papu yang pas banget ada di sana. Tetapi Papu bilang, bukan aku Tan, itu yang beledosin balon si Joy. Karena kesal, Jackie akhirnya menghukum si Papu. Malam harinya, pas Jeva pulang, dia melihat istrinya meriang di kasur. Fix, ini mah kena sawan. Di luar, 3 serangkai kembali membahas tentang naskah film horor yang akan mereka buat. Tetapi pas lagi mendengarkan rekaman survei kemarin, terjadi keanehan. Semua rekaman pada saat di dalam rumah angker itu suaranya kemersek-kemersek. Tak lama kemudian, Subuh menelpon Jeva. Dia meminta foto ulang tahun Papu. Pengen diupload ke IG katanya. Sedangkan di dalam kamar, pas Jackie pulas tidur, tiba-tiba Papu udah berada di sana sambil ngomong sendiri. Pas Jackie bangun pun, Papu masih ngomong sendiri sama kolong kasur. Dan pas Jackie mengecek di kolong kasur, wah, nggak ada apa-apa, hehe, takut ya? Bangke, malah keluar beneran. Jackie pun langsung kabur dong. Sedangkan di luar, pas Jeva mengecek hasil foto, dia merasa kaget. Dan ternyata bener, di foto itu ada sosok bocil bermake up tebel yang ikutan selfie. Nah, di dalam Papu yang dimarahin terus sama tantenya karena keusilan si Joy berkata, "Dah, malas main sama kamu lagi, aku dimarahin terus jadinya."
Kok. Di dalam, Panda yang pengen ke kamarnya Papu dikagetkan oleh sosok putih kampret, ternyata Yogi lagi pipis di jendela. Ini dua orang sama koplaknya deh, satunya hobi nelek di kebun, satunya kencing sembarangan, cocok. Tetapi pas masuk ke kamar, terlihat Papu lagi mojok sambil menggeram. Pas Yogi ngeplak kepala Papu, langsung deh terdengar teriakan. Ketika Jeva dan Jackie masuk, si Yogi udah nyangsang kayak pajangan dinding. Sedangkan Papu udah berubah pakai make up tebel. Gak pakai lama, dia juga langsung menyerang Jackie. Untungnya Jeva berhasil mencegahnya dan langsung mengikatnya di kasur. Nah, buat adik-adik yang baik, Om kasih tahu ya, jangan kebanyakan main HP. Lihat tuh Papu, matanya hitam gara-gara kebanyakan main HP. Ketika hendak mencari pertolongan di luar, tiba-tiba ada sosok putih yang datang ke sana. Ternyata itu adalah Pastor Andrew. Ketika Bapak Andrew datang, dia langsung membacakan doa. Tiba-tiba balon di sana langsung keisi helium dan langsung mengangkat tuh kasur. Keren hayalnya. Namanya juga film India, Om, tahu sendiri kan ya? Ya maaf. Nah, pas dibacakan doa itulah Papu versi serem langsung melayang. Aing mau. Di sini Papu versi demit berkata, "Kau tidak mengingatku, Bapak." Tak lama sambil menatap Jeva, dia juga berkata, "Kau juga tidak mengingatku, Ayah. Aku anakmu." Mendengar dia diaku sebagai ayahnya demit, Jeva pun langsung kicep. Gak lama Papu versi demit diinterogasi di kursi goyang. Tetapi pas Jackie ikutan ngomong, tuh bocil bangor malah marahin Jackie. Siapa sih lu ikut-ikutan? Gue lagi ngomong sama bokap gue. Di sini Bapak Andrew meminta Joy untuk keluar dari Papu. Tetapi Papu meminta syarat. Dia pengen ketemu sama emaknya. Kalau enggak dia mau keluar. Nah, masalahnya Bapak Andrew tahu kalau emaknya Joy itu udah lama meninggal. Nah, di dalam Papu alias Joy malah udah kayak raja. Di sini dia langsung memanggil Panda. Om Gorila sini. Kamu kan yang ngempet bonekaku semalam. Duh, kalau bukan hantu udah gua uyal-uyal deh bocil. Gak lama semua orang datang ke kuburan malam-malam. Bapak Andrew memperlihatkan makam Sembu, emaknya si Joy. Tetapi nih bocil gak percaya. Dia pengen tuh kuburan dibongkar sebagai bukti. Nah, karena gedek, Jeva langsung mencoba membongkar tuh makam. Tetapi dari dalam makam keluar asap vapor tebal banget. Dan tiba-tiba Papu langsung melihat ke arahnya Jackie. Dan Papu pun langsung tumbang. Sedangkan Jackie hanya terdiam terpatung. Keesokan harinya, mereka semua langsung berkemas dan memilih membatalkan proyek film mereka. Tetapi pas mau cabut, Pak produser mengatakan kalau dia udah ngirim uang muka untuk menaskah film horornya Jeva. Di sini Jeva galau kalau film dibatalin dia bokek, kalau tetap lanjut dia takut dimut sama demit. Tetapi Jackie keluar dan mengatakan dia masih pengen di sini. Akhirnya mereka malah debat. Kok tiba-tiba Jackie pingsan dengan lebaynya. Nggak pakai lama Jackie pun dibawa ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, anggota dewan yang bernama Muti juga datang ke rumah sakit itu. Dia hendak menjenguk tangan kanannya yang kemarin sempat tawur sama polisi pas masang baliho. Tetapi pas Jackie melihat sosok Arok, Jackie langsung melotot dan salib di atas Arok pun tiba-tiba berputar. Serem sih. Tapi pas Arok melihat ke atas, tuh salib udah kembali anteng. Nggak lama Muti sampai dan meminta Arok untuk sementara waktu agar tetap di rumah sakit dulu aja. Soalnya kalau keluar sekarang dia pasti langsung ditangkap sama polisi. Di luar, Jeva meminta tolong sama Yogi dan Panda untuk kembali ke villa karena iPad-nya ketinggalan. Dengan berat hati, sohib-sohib jorok itu pun kembali ke villa itu. Karena atut, Panda langsung memalangkan ranting biar kayak salib katanya. Bos, ini demit bos, bukan Dracula bos. Dengan penuh rasa atut, mereka pun mencari iPad-nya Jeva. Tetapi tiba-tiba angin sepoi-sepon pun berhembus dan kursi goyang pun goyang-goyang sendiri. Pas mau cabut, tuh kasur tiba-tiba rebahan lagi. Jelas saja mereka langsung pada kabur dong. Sedangkan di rumah sakit, dokter bilang kalau Jackie nggak kenapa-napa dan boleh segera pulang. Tetapi dokter mengatakan kalau Jackie masih belum boleh melakukan perjalanan jauh, takutnya pingsan lagi. Karena nggak bisa kembali ke rumah, akhirnya Jeva kembali menyewa villa di sana sampai Jackie kondisinya bisa kembali pulih. Malam harinya, pas Jeva lagi asik main laptop, Kang GoFood datang. Tetapi pas mau membayar, tuh Kang GoFood udah hilang. Anehnya, di depan pintu tiba-tiba ada semak-semak yang muncul sendiri. Ketika menghadap ke dalam, Kang GoFood udah ada di dalam. Tetapi sosoknya mirip banget dengan Jeva dan membawa pisau. Kucing, udah bikin darah rendah aja nih film. Ternyata cuman mimpi. Gak lama, ting tong. Kali ini Kang GoFood beneran dateng. Jeva pun terlihat cemas pas ngambil tuh makanan. Untungnya hal serem gak terjadi. Di saat bersamaan, Panda dan Yogi yang hendak pulang ke rumah malah kejebak di terminal karena bis mereka yang cari udah habis.
Alhasil, daripada jadi gelandangan di terminal, mereka pun berniat numpang bermalam di vilanya Jeva. Tetapi di tengah malam pas lagi bobok pules, tiba-tiba Jackie melayang-layang. Ih, serem. Di saat bersamaan di rumah sakit, diperlihatkan Arok yang lagi udut di lorong rumah sakit. Tanpa dia sadari, ada ranjang rumah sakit yang berjalan sendiri dan langsung ngeplak Arok sampai pingsan. Setelah itu, tuh ranjang juga langsung jalan sendiri membawa Arok ke kamar mayat. Arok jelas saja kaget parah dong, bangun-bangun udah di kamar mayat. Seremnya lagi, tiba-tiba lampu di kamar itu tiba-tiba mati dan para mayat di sana pun mulai bangun. Kui belakang terbang belakang. Dan muncullah sosok Jackie yang melayang-layang. Jackie langsung berkata, "Kamu lupa sama aku ya? Ih, kejam." Di sini Arok akhirnya sadar kalau sosok hantu di depannya itu adalah Senbu, orang yang dulu pernah dia bunuh. Dengan ilmu demitnya, Senbu alias Jackie langsung menggunakan jurus pisau terbang untuk membuat meret Arok. Lah, kok masih hidup? Ih, serem ya Om Atut. Di rumah ketika menyadari Jackie nggak ada, Jeva pun mencoba mencari. Tetapi Jackie udah berada di rumahnya. Di sini Jeva mulai curiga dengan tingkah aneh Jackie akhir-akhir ini. Dia pun mulai menanyakan kepada Jackie. Tetapi Jackie terus memanggil Jeva dengan sebutan Charlie. Karena istrinya mulai nggak waras, Jeva pun menampar Jackie agar dia sadar. Sadarlah. Kok malah berubah jadi serem. Wah, keluar juga yang kecil nih. Papu alias Joy juga berkata, "Dia bukan Charlie yang kita kenal." Akhirnya tuh para demit minta dibawain Charlie. Kalau enggak, mereka mengancam akan membunuh tubuh yang sedang dia rasuki. Jelas aja Jeva langsung kabur untuk mencari Charlie. Tapi Charlie siapa ini yang dicari? Sialnya pas di jalan dia malah ngedrift. Tetapi untungnya mobil yang hampir tabrakan dengannya adalah mobil Bapak Andrew. Sedangkan di villa dua koplak malah datang dengan gembira. Nggak tahu aja kalau di dalam udah nunggu dua dedemit serem. Nah kan bener, baru juga Om bilang. Ya langsung kelenger deh mereka berdua. Pas Jeva dan Bapak sampai di rumah, mereka melihat Jackie yang udah nempel di pojokan tembok, udah kayak cecek. Sedangkan Papu malah nyangsang di jendela. Dengan air suci, Bapak Andrew langsung membuat para demit di sana langsung turun. Losot. Di sini Bapak Andrew meminta Joy dan Senbu untuk keluar dari tubuh keluarganya Jeva. Tetapi mereka menolak. Mereka ingin dipertemukan dulu dengan Charlie, baru mau keluar. Karena masih tetap ngeyel, akhirnya Bapak Andrew mencoba mengusir para demit di sana dengan paksa. Tetapi pas melihat tuh para demit kesakitan, Jeva pun mengatakan kalau dia akan mencari Charlie dan menanyakan di mana Charlie berada saat ini. Bapak Andrew kemudian mengatakan kalau itu tidak perlu karena Jeva itu adalah Charlie. Jeng-jeng. Ternyata Jeva itu adalah reinkarnasi dari Charlie itu sendiri. Dan kita flashback ke masa lalu di mana para demit masih pada hidup. Pada tahun 89, terlihat seorang penjual balon yang bernama Charlie datang ke gereja untuk menemui Bapak Andrew. Charlie meminta izin untuk mengadopsi Joy. Bapak Andrew sebenarnya senang aja kalau Joy ada yang mau mengadopsi. Tetapi Bapak berkata kalau Charlie mau mengadopsi Joy, Charlie harus nikah dulu. Kalau masih jomblo nggak boleh ngadopsi anak. Tetapi karena Joy sudah sayang banget sama Charlie dan sebaliknya, akhirnya Bapak Andrew memperbolehkan Joy menginap di rumah Charlie sampai malam Natal. Nah pas mau pulang ke rumah, di jalan ada sosok cewek yang curi-curi pandang ke Charlie. Tahu lagi diperhatiin, si Charlie malah malu-malu guguk. Senbu juga bilang ke temannya kalau dia suka banget sama cowok yang pekerja keras kayak Charlie. Kerja aja keras, apalagi yang lain. Dan mulai hari itu, Charlie dan Joy pun hidup dengan bahagia, walaupun dengan keterbatasan. Sedangkan Senbu masih aja penasaran dengan Charlie dan selalu mengamati Charlie dari jauh. Di tempat lain, diperlihatkan Arok muda yang laporan ke Muti muda, tetap tua si mukanya. Dia laporan kalau partainya mulai kehilangan suara, karena janji kampanye mereka adalah membawa isu kasta. Partai mereka menjunjung tinggi perbedaan kasta, di mana pada saat itu sistem kasta masih sangat dominan di India. Sedangkan di tengah kebun teh, Charlie tiba-tiba dibegal sama Senbu. Di sini Senbu berniat membeli semua balonnya Charlie dan nggak pakai babi bu, dia juga langsung nembak si Charlie. Bedes nih cewek. Karena kaget ditembak sama cewek cantik, Charlie pun berkata, aku kasih jawabannya besok pada saat malam Natal di gereja. Aku tunggu kamu di sana. Dan Charlie pun pergi dengan cengar-cengir sendiri. Sialnya, pembicaraan itu dilihat oleh orang-orangnya Muti yang kebetulan lagi nyari belalang di kebun. Malam harinya, pas Senbu pulang, dia langsung disidang sama keluarganya karena nembak cowok berkasta bawah. Tetapi Senbu yang udah mabuk cinta mengatakan kalau dia nggak peduli dengan kasta dan dia sangat mencintai Charlie. Lebih baik mati daripada nggak nikah sama Charlie. Karena hal itulah ayah Senbu laporan ke Muti. Dia meminta menjembatani masalah keluarganya. Sialnya, Muti yang mendengar itu malah punya ide gila untuk mendongkrak popularitasnya. Dia berniat membunuh Senbu dan menyalahkan Charlie. Jadi orang-orang akan melihat bila cinta beda kasta tidak akan pernah bersatu, dan itu akan menjadi kampanye yang baik untuk partainya.
Tak lama malam Natal pun tiba. Terlihat Charlie berdandan menjadi badut untuk menghibur anak-anak di gereja. Sedangkan Senbu juga keluar rumah untuk menuju gereja. Tetapi sialnya di tengah jalan, Senbu malah dicegat sama anak buahnya Muti. Nggak pakai lama, Senbu pun langsung digantung di pohon beringin. Senbu memohon kepada Arok, tetapi Arok dengan dinginnya malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Senbu. Dan Senbu pun mati di tempat karena digantung oleh Arok dan kawan-kawan. Sedangkan Charlie terlihat menunggu di gereja dengan cemas. Kok Senbu nggak datang-datang? Nah, melihat Charlie yang galau, Joy pun mencoba menghiburnya. Di sini Joy berkata, "Charlie, boleh nggak aku memanggilmu Papa? Karena sebentar lagi kamu kan akan menikah dengan Senbu." Mendengar itu, Charlie jelas saja senang banget dong. Nah, karena Senbu nggak kunjung datang juga, mereka berdua pun pulang ke rumah. Tetapi tanpa mereka sadari, Muti dan anak buahnya juga datang ke rumah mereka dengan niat membunuh. Ketika melihat ada orang-orang yang datang ke rumah mereka, Charlie langsung menyuruh Joy untuk pergi. Sedangkan Charlie mencoba menghalangi orang-orang itu. Di dalam, Arok dan anak buahnya langsung mengajar Charlie dengan tuduhan telah membunuh Senbu. Tetapi pas melawan, Muti langsung menghunuskan pisau ke belakang punggungnya Charlie. Sialnya, Joy malah belum kabur, sehingga Muti tahu kalau ada orang lain di rumah itu. Singkat cerita, Joy pun dikejar sama om-om kumis sampai di sebuah sumur tua. Pada saat itu belum tua. Dan di sumur itulah om kumis membunuh si Joy kecil. Sedangkan di rumah, Charlie dibakar hidup-hidup di basement rumah. Mendengar cerita itu, Jeva pun langsung cabut. Dia langsung pergi ke rumah angker dan langsung membuka basement. Sedangkan di markasnya Muti, loh kok ada Arok di sana? Gak lama, Muti mendapat telepon kalau Arok ditemukan mati di rumah sakit. Muti jelas saja langsung jiper. Lah ini di depan gua siapa? Tiba-tiba Arok ketawa dan langsung mengeluarkan Byakugan dan berkata, "Semua akan mati." Dan tiba-tiba juga lampu pun padam. Di sini Muti langsung memerintahkan anak buahnya mencari orang yang iseng jepretin meteran listrik. Pas mencari itulah tiba-tiba muncul balon di sana. Lah, kok masnya nyangsang? Duh, kok mulai serem ya? Mulai nggak suka nih om. Ketika melihat ada sosok badut yang menyeret orang, Muti langsung memerintahkannya untuk membunuh badut itu. Tetapi pada saat om kumis tua masuk ke sebuah ruangan, dia tiba-tiba terteleport ke sumur tua. Dan tiba-tiba dia terjatuh dari atap rumahnya Muti, sama seperti dia dulu membunuh Joy. Sedangkan di tempat lain, mas-mas yang lagi naik tangga tiba-tiba berpindah tempat ke basement, rumahnya Charlie. Dan dia juga melihat dirinya dulu pada saat masih muda. Nggak lama, ada sosok badut yang membakar mereka berdua. Serem nih. Beberapa saat kemudian, Jeva tiba-tiba muncul di sana dengan senjatanya Balmond. Henshin berubah! Dan nggak pakai babi bu, Mas Badut langsung menghajar semua orang di sana. Jat, jeduk, sing, duar, cat, prak, bludak, cat, puing. Ketika sisa satu orang, tiba-tiba Muti kembali ke rumahnya Charlie. Di sini Muti memohon untuk tidak dibuat entet dan akan memberikan uang berapapun. Lah hantu disogok coy. Tiba-tiba dadanya Muti keluar saus kecap dan Charlie pun membunuh Muti. Ketika Charlie keluar dari rumahnya Muti, terlihat balon-balon berterbangan dan Muti udah nyangsang di atas genteng. Keesokan harinya Jeva terbangun di villa. Nggak pakai lama mereka langsung pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum pulang, mereka berniat pamitan dulu ke Bapak Andrew. Tetapi kok Bapak Andrew-nya beda sama sebelumnya? Di sini mereka pun jadi tambah bingung. Pas mau balik, mereka melihat foto Bapak Andrew yang ternyata udah meninggal di tahun 2002. Jadi, selama ini Bapak Andrew juga seorang demit. Dan ketika hendak pulang lewatin kebun teh, Papu melihat Joy yang lagi dada-dada sambil membawa balon. Sedangkan di atas batu terlihat Charlie dan Senbu yang lagi kangen-kangenan. Dan filmnya pun berakhir. Belum ternyata. Itu cuman film bioskop. Ternyata itu premier film yang dibuat oleh Jiva. Lah kok ada Joy sama Senbu? Iki piye sih filmnya nih? Ternyata mereka semua adalah aktor yang memerankan film tadi. Jadi selama ini yang kita lihat tadi itu adalah film. Dan Jeva yang asli itu adalah mas-mas ini. Wah, plot twist sekali. Nggak lama ada om-om yang kembali masuk ke dalam bioskop karena HP-nya ketinggalan. Tetapi di sana kok tiba-tiba ada sosok balon dan ada sosok 3 demit badut yang lagi bertepuk tangan. Dan om-om itu pun mate dimamam sama tuh para demit badut. Tamat. Wow, gimana film ini sob? Yang masih bingung endingnya, jadi om jelasin gini nih. Nah, film yang kita lihat tadi dari awal film itu adalah film yang dibuat sama Jiva. Jadi selama ini kita tuh nonton film bioskop, ceritanya gitu. Sedangkan semua orang-orang yang kita lihat tadi itu semua adalah aktor yang memerankan di film ini. Nah, si Jiva itu membuat film ini dari kisah nyata pengalaman pribadinya.
Dan hantu badut di akhir film itu adalah hantu beneran yang membalaskan dendamnya, yang kurang lebih ceritanya sama dengan di film tadi yang kita lihat. Gitu deh intinya. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Biar melatihin.